Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi, sejak dibubarkannya VOC tahun 1799, maka pegawai-pegawai VOC yang dipulangkan kembali ke negerinya untuk kemudian pemerintahan atas Indonesia dijalankan langsung oleh pemerintah Belanda dengan membentuk pemerintahan Hindia Belanda, sehingga sejak saat itu perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia adalah untuk menghadapi Belanda. Nah, sekarang kita akan membahas nih bagaimana perlawanan bangsa Indonesia menghadapi pemerintah Hindia Belanda. Yang pertama ada perlawanan Kapiten Patimura. Jadi secara umum penyebab terjadinya perlawanan rakyat Maluku adalah karena adanya desas-desus bahwa jumlah guru akan dikurangi untuk penghematan, lalu upah kerja yang tidak pernah dibayar, keharusan membuat garam dan ikan tanpa diupah, tindakan sewenang-wenang residen terhadap rakyat Saparua, dan adanya isu Belanda akan mengumpulkan para pemuda untuk dijadikan tentara di luar Maluku. Nah, berdasarkan masalah-masalah tersebut, seseorang yang gagah berani bernama Thomas Matulesi yang terkenal dengan nama Kapten Patimura memimpin perlawanan dengan dibantu oleh Antoni Ribok, Philip Latumahina, Ulupaha, Paulus Tiahahu, dan seorang pejuang wanita Christina Marta Tiahahu bersama rakyat Maluku melakukan perlawanan pada tahun 1817. Mereka berhasil merebut benteng Duurstede di Saparua sehingga Residen van den Burg tewas. Pada bulan November tahun 1817, Belanda mengerahkan tentara besar-besaran dan melakukan sergapan pada malam hari. Patimura dan kawan-kawannya pun tertangkap. Mereka menjalani hukuman gantung pada bulan Desember tahun 1817 di Ambon. Paulus Tiahahu tertangkap dan menjalani hukuman gantung di Nusa Laut, serta Christina Marta Tiahahu dibuang ke Pulau Jawa. Nah, selama perjalanan ia tutup mulut dan mogok makan yang menyebabkan sakit dan meninggal dunia dalam pelayaran pada awal Januari. Oke, selanjutnya adalah Perang Padri. Jadi Perang Padri ini merupakan perselisihan antara kaum Padri dan kaum adat di daerah Minangkabau. Jadi kaum Padri ini merupakan sekelompok ulama yang baru pulang dari Timur Tengah dan ingin memurnikan ajaran Islam di daerah Minangkabau. Nah, kaum Padri ini ingin menghilangkan unsur-unsur adat yang ada di daerah Minangkabau, di mana unsur adat tersebut antara lain seperti kebiasaan perjudian, penyambungan ayam, penggunaan madat, minuman keras, tembakau, sirih, dan lain-lain. Nah, akhirnya terjadilah perselisihan antara kaum Padri dan kaum adat. Kaum adat kemudian meminta bantuan Belanda karena terdesak. Nah, Belanda pun bersedia membantu kaum adat dengan imbalan sebagian wilayah Minangkabau. Sementara pasukan Padri sendiri dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Nah, pasukan Padri ini sendiri memiliki taktik perang yang disebut dengan taktik perang gerilya yang berhasil mengacaukan pasukan Belanda. Karena kewalahan, Belanda pun mengajak berunding. Tanggal 22 Januari tahun 1824 diadakanlah perjanjian Mosang dengan kaum Padri, namun kemudian dilanggar oleh Belanda. Lalu kemudian Belanda mengadakan perundingan lagi yang dinamakan Perjanjian Padang pada tanggal 15 November 1825. Namun pada hakikatnya berulang-ulang Belanda mengadakan perjanjian itu karena dilatar belakangi oleh kekuatannya yang tidak mampu menghadapi serangan kaum Padri. Di samping itu, bantuan dari Jawa tidak dapat diharapkan karena di Jawa sedang pecah perang Diponegoro. Nah, namun Belanda terus-menerus berjuang sehingga hampir seluruh daerah Agam atau daerah Minangkabau ini dapat dikuasai oleh Belanda. Nah, melihat kenyataan ini, baik kaum adat maupun kaum Padri menyadari arti pentingnya pertahanan, maka bersatulah mereka bersama-sama menghadapi penjajahan Belanda. Nah, akhirnya timbullah peperangan antara kaum Padri dengan Belanda. Pada tanggal 12 Agustus tahun 1925, Belanda memerlukan waktu 2 bulan untuk dapat menduduki benteng Bonjol yang didahului dengan pertempuran yang sengit. Nah, meriam-meriam benteng Bonjol tidak dapat banyak menolong karena musuh berada dalam jarak dekat. Teman, selanjutnya ada Perang Diponegoro atau biasa disebut dengan Perang Jawa, yaitu perang besar yang pernah terjadi di Nusantara antara penjajah Belanda dan pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Jadi perang ini berawal dari kekecewaan Pangeran Diponegoro atas campur tangan Belanda terhadap istana dan tanah tumpah darahnya.
Nah, dalam perjuangan tersebut, Diponegoro menggunakan langkah jitu, yakni dengan menyerukan kepada rakyat Mataram untuk berjuang bersama-sama dalam menentang koloni yang dengan jelas menindas rakyat. Nah, seruan tersebut disebarluaskan di seluruh tanah Mataram, khususnya di Jawa Tengah, dan mendapat sambutan hampir sebagian besar lapisan masyarakat. Karena kewalahan melawan pasukan Diponegoro yang sangat banyak, jadi Belanda lagi-lagi melakukan siasat licik. Pada tanggal 28 Maret tahun 1830, Belanda mengajak berunding di Magelang. Nah, dalam perundingan tersebut, Diponegoro langsung disergap. Jadi pada posisi yang tidak siap perang, Pangeran Diponegoro serta pengawalnya dengan mudahnya disergap, dilucuti dan dimasukkan ke dalam kendaraan khusus residen. Kendaraan ini sudah terlebih dahulu disiapkan oleh pihak Belanda. Dengan pengawalan yang ketat, pasukan Belanda kemudian membawa Pangeran Diponegoro menuju Ungaran. Nah, akhirnya tanggal 3 Mei tahun 1830, Pangeran Diponegoro dan stafnya dibawa ke daerah pembuangan yaitu Manado. Setelah menjalani masa tawanan selama 25 tahun, Pangeran Diponegoro kemudian meninggal dan pada tanggal 8 Januari tahun 1855, tepat pada saat berusia 70 tahun. Selanjutnya ada Perang Banjar. Jadi lagi-lagi Perang Banjar diawali dengan ikut campurnya Belanda dalam urusan internal kerajaan. Jadi pada saat itu ada salah satu calon yang ditunjuk oleh Sultan Adam yang meninggal pada tahun 1857, yaitu Pangeran Hidayat untuk menjadi sultan selanjutnya. Namun Belanda mendukung Pangeran Tamjid sebagai sultan. Oleh karena itu, timbullah keresahan dan pemberontakan di kalangan rakyat daerah pedalaman karena rakyat menghendaki Pangeran Hidayat yang menjadi sultan. Pada akhirnya, kekuasaan di Kesultanan Banjar diambil alih pemerintah Belanda. Setelah menurunkan Pangeran Tamjid Ula dari tahta kesultanan, cucu Sultan Adam Al-Wasik Billah, ada dua orang, yaitu Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Tamjid. Nah, campur tangan Belanda di keraton makin besar dan kedudukan Pangeran Hidayat sebagai Mangkubumi pun makin terdesak. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengadakan perlawanan bersama sepupunya Pangeran Antasari. Di mana-mana timbul suara ketidakpuasan masyarakat terhadap Sultan Tamjidillah dan kebencian rakyat kepada Belanda. Kebencian rakyat lama-lama berubah menjadi bentuk perlawanan yang terjadi di mana-mana. Perlawanan tersebut dipimpin oleh seorang figur yang didambakan rakyat, yaitu Pangeran Antasari. Nah, niat sebenarnya Belanda yaitu ingin menghapuskan kerajaan Banjar. Nah, Belanda pun menghapuskan kerajaan Banjar pada tanggal 11 Juni 1860 dan dimasukkan ke dalam kekuasaan Belanda. Pangeran Hidayat terlibat dalam pertempuran yang hebat melawan Belanda pada tanggal 16 Juni 1860 di Anbawang. Nah, Belanda pun menggunakan siasat memberikan kedudukan dan jaminan hidup kepada setiap orang yang bersedia menghentikan perlawanan dengan menyerahkan diri kepada Belanda. Ternyata siasat ini berhasil, yaitu dengan menyerahkan Kiai Demang Leman pada tanggal 2 Oktober, akhir perlawanan rakyat Banjar. Penyerahan Kiai Demang Leman mempengaruhi kekuatan pasukan Pangeran Antasari. Nah, beberapa bulan kemudian, Pangeran Hidayat dapat ditangkap, akhirnya diasingkan ke Jawa pada tanggal 3 Februari. Akhirnya rakyat Banjar memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Pangeran Antasari. Pada akhir 1860, kedudukan Pangeran Antasari ini semakin terjepit dan melakukan perang gerilya. Ketika wabah penyakit melanda daerah pedalaman, pada tanggal 11 Oktober, akan tetapi perlawanan terhadap Belanda tetap dilanjutkan oleh putranya Pangeran Muhammad Saman dan adiknya Muhammad Said. Perjuangan dilanjutkan oleh putrinya yang bernama Sulaiha. Nah, perlawanan rakyat Banjar terus berlangsung dipimpin oleh putra Pangeran Antasari, Pangeran Muhammad Saman bersama pejuang-pejuang Banjar lainnya. Selanjutnya ada Perang Puputan di Bali. Jadi pada abad ke-19, di Bali itu terdapat banyak kerajaan yang masing-masing mempunyai kekuasaan tersendiri. Kerajaan-kerajaan tersebut antara lain ada Buleleng, Karangasem, Klungkung, Gianyar, Bandung, Tabanan, Mengwi, Bangli, dan Jembrana. Nah, di antara kerajaan-kerajaan tersebut yang gencar mengadakan perlawanan terhadap Belanda adalah Buleleng dan Badung. Nah, pada sekitar abad 18, para penguasa Bali menerapkan hak tawan karang, yaitu hak yang menyatakan bahwa kerajaan-kerajaan Bali berhak merampas dan menyita barang-barang dan kapal-kapal yang terdampar dan kandas di wilayah perairan Pulau Bali. Nah, jadi latar belakang terjadinya perlawanan rakyat Bali adalah karena pemerintah kolonial Belanda itu ingin menguasai Bali. Lalu
pemerintah kolonial Belanda ingin menghapuskan hak tawan karang yang sudah menjadi tradisi rakyat Bali. Nah, perlawanan sengit dari pihak kerajaan Buleleng dapat menghambat majunya laskar Belanda. Korban pun berjatuhan dari kedua belah pihak. Akhirnya Belanda berhasil menduduki satu persatu daerah-daerah sekitar Istana Raja. Nah, I Gusti Made Karangasem menghadapi situasi ini kemudian mengambil siasat pura-pura menyerah dan tunduk kepada Belanda. Raja Buleleng beserta penulisnya dalam rangka perlawanan terhadap Belanda, Raja-Raja Bali melancarkan hukum adat hak tawan karang dan dalam perang melancarkan semangat puputan. Nah, perang yang dilakukan sampai titik darah penghabisan dikenal dengan puputan. Untuk memadamkan perlawanan rakyat Bali yang berpusat di Jagaraga, Belanda mendatangkan pasukan secara besar-besaran. Maka setelah mengatur persiapan, mereka langsung menyerang benteng Jagaraga. Mereka menyerang dari dua arah, yaitu arah depan dan arah belakang benteng Jagaraga. Pertempuran sengit pun tak dapat dielakkan lagi, terutama pada posisi di mana I Gusti Ketut Jalantik berada. Benteng Jagaraga dihujani tembakan meriam dengan gencar. Korban telah berjatuhan di pihak Buleleng. Kendati pun demikian, tidak ada seorang pun laskar Jagaraga yang mundur atau melarikan diri. Mereka semuanya gugur dan pada tanggal 19 April 1849, benteng Jagaraga jatuh ke tangan Belanda. Mulai saat itulah Belanda menguasai Bali Utara. Selanjutnya ada Perang Sisingamangaraja 12. Jadi alasan khusus Sisingamangaraja mengadakan perlawanan terhadap Belanda karena pertama, pengaruh Sisingamangaraja semakin kecil, kedua, Belanda memperluas kekuasaannya dalam rangka Pax Nederlandica. Nah, sampai abad ke-18, hampir seluruh Sumatera sudah dikuasai Belanda kecuali Aceh dan Tanah Batak yang masih berada dalam situasi merdeka dan damai di bawah pimpinan Raja Sisingamangaraja 12 yang masih muda. Namun pada tahun 1877, Belanda sepakat untuk menyerang markas Sisingamangaraja 12 di Bangkara dan menaklukkan seluruh Toba. Nah, Bangkara, yaitu pusat pemerintah Sisingamangaraja, diserang pasukan kolonial pada tanggal 3 Mei tahun 1878. Nah, seluruh Bangkara dapat ditaklukkan, namun Sisingamangaraja 12 beserta pengikutnya dapat menyelamatkan diri dan terpaksa keluar mengungsi. Karena Belanda selalu unggul dalam persenjataan, maka taktik perang perjuangan Batak dilakukan secara tiba-tiba. Hal ini mirip dengan taktik perang gerilya. Tahun 1888, pejuang-pejuang Batak melakukan penyerangan ke Kota Tua. Mereka dibantu orang-orang Aceh yang datang dari Trumon. Perlawanan ini dapat dihentikan oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh J. Aveser. Namun, Belanda juga menghadapi kesulitan melawan perjuangan di Aceh, sehingga Belanda terpaksa mengurangi kegiatan untuk melawan Sisingamangaraja 12 karena untuk menghindari berkurangnya pasukan Belanda yang tewas dalam peperangan. Nah, kemudian pada tanggal 8 Agustus tahun 89, pasukan Sisingamangaraja 12 kembali menyerang Belanda. Peperangan terus terjadi dengan sangat sengit. Akhirnya Sisingamangaraja 12 gugur bersama dua putranya, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, serta putrinya Lopian. Sisingamangaraja 12 gugur pada saat Belanda menyerang kubu pertahanan pasukan Sisingamangaraja 12 di Pakpak tahun 1907. Selanjutnya ada peperangan di Aceh. Jadi teman-teman, Aceh itu memiliki kedudukan yang sangat strategis. Aceh juga menjadi pusat perdagangan. Daerahnya luas dan memiliki hasil penting seperti lada, hasil tambang, serta hasil hutan. Karena itu Belanda sangat berambisi untuk menguasai Aceh. Nah, pada tanggal 1 Februari tahun 1858, Belanda menyodorkan perjanjian dengan Sultan Siak, Sultan Ismail. Perjanjian inilah yang dikenal dengan Traktat Siak. Isinya antara lain Siak mengakui kedaulatan Hindia Belanda di Sumatera Timur. Ini artinya daerah-daerah yang berada di bawah pengaruh Siak seperti Delhi, Asahan, Kampar, dan Indragiri berada di bawah dominasi Hindia Belanda. Padahal daerah-daerah itu sebenarnya berada di bawah lindungan Kesultanan Aceh. Tindakan Belanda dan Siak ini tidak diprotes keras oleh Kesultanan Aceh. Perkembangan politik yang semakin menohok Kesultanan Aceh adalah ditandatanganinya Traktat Sumatera antara Belanda dengan Inggris pada tanggal 2 November tahun 1871, di mana isinya yaitu Inggris memberi kebebasan kepada Belanda untuk memperluas daerah kekuasaannya di seluruh Sumatera. Hal ini jelas merupakan ancaman bagi Kesultanan Aceh.
Para pejuang Aceh di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Syah II mengorbankan semangat jihad angkat senjata untuk melawan kezaliman Belanda. Pertempuran terjadi di kawasan pantai, kemudian juga di kota, bahkan pada tanggal 14 April 1873 terjadi pertempuran sengit antara pasukan Aceh di bawah pimpinan Teku Imong Lueng Bata melawan tentara Belanda di bawah pimpinan Kohler untuk memperebutkan Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, di daerah Aceh bagian barat, tampillah Teku Umar beserta istrinya Cuk Nyakdin. Pertempuran sengit terjadi di daerah Melaboh. Beberapa pos pertahanan Belanda berhasil direbut oleh pasukan Teku Umar. Pasukan Aceh dengan semangat jihadnya telah menambah kekuatan untuk melawan Belanda. Belanda mulai kewalahan di berbagai medan pertempuran. Pertengahan tahun 1886, Teku Umar berhasil menyerang dan menyita kapal Belanda Hoogkanten yang sedang berlabuh di pantai Rikai. Kapten Hansen, nahkoda kapal yang diberi tugas Belanda untuk menangkap Teku Umar, justru tewas dibunuh oleh Teku Umar. Di tengah-tengah perjuangan itu, pada tahun 1891, Tengku Cikditiro meninggal. Perjuangannya melawan Belanda dilanjutkan oleh putranya yang bernama Tengku Maamin Titiro. Nah, kemudian terpetiklah berita bahwa pada tahun 1893 Teku Umar menyerah kepada Belanda. Teku Umar kemudian dijadikan panglima tentara Belanda dan diberi gelar Teku Johan Pahlawan. Ternyata ini siasat Teku Umar untuk menyerang balik pasukan Belanda pada 29 Maret tahun 1896. Akhirnya tentara Belanda di bawah pimpinan Kohler terus melakukan serangan terhadap pasukan Aceh. Karena pertarungan yang semakin sengit, Teku Umar bergerak menyingkir ke Aceh bagian barat dan Panglima Polem dapat digiring dan bergerak di Aceh bagian timur. Di Aceh bagian barat, Teku Umar mempersiapkan pasukannya untuk melakukan penyerangan secara besar-besaran ke arah Melaboh. Tetapi tampaknya persiapan Teku Umar ini tercium oleh Belanda, maka Belanda segera menyerang benteng pertahanan Teku Umar. Terjadilah pertempuran sengit pada Februari 1899. Dalam pertempuran ini Teku Umar gugur sebagai syuhada. Kemudian perlawanan dilanjutkan oleh Cut Nyakdin. Cut Nyakdin dengan pasukannya memasuki hutan dan mengembangkan perang gerilya. Perlawanan rakyat Aceh pun belum berakhir. Para pejuang Aceh di bawah komando Sultan dan Panglima Polem terus berkobar. Setelah istana kerajaan di Kemala diduduki Belanda, Sultan melakukan perlawanan dengan berpindah-pindah, bahkan juga melakukan perang gerilya. Sultan menuju Kuta Sawang, kemudian pindah ke Kuta Batu Ilek. Tetapi kuta-kuta ini berhasil diserbu Belanda. Sultan kemudian menyingkir ke Tanah Gayo. Dengan tekanan yang bertubi-tubi, akhirnya Panglima Polem juga menyerah pada 6 September 1903. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kerajaan Aceh yang sudah berdiri sejak 1514 harus berakhir. Nah, teman-teman, sekian untuk materi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi bangsa Belanda ya, teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perang yang terjadi pada abad ke-18, 19, dan awal 20 merupakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Jadi kebanyakan ya pemerintah kolonial Belanda tetap menjalankan taktik perang yang licik dan kejam, tipu daya, pura-pura mengajak damai, mengadu domba, dan menangkapi anggota keluarga pimpinan perang Indonesia yang terus-menerus dilakukan. Nah, teman-teman, kedaulatan dan kemerdekaan rakyat Indonesia itu harus terus diperjuangkan agar bebas dari penjajahan. Penjajahan pada hakikatnya selalu kejam, menang sendiri, serakah, tidak memperhatikan penderitaan orang lain. Penjajahan senantiasa bertentangan dengan harkat dan asasi manusia. Jadi, banyak nilai-nilai keteladanan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari. Misalnya, semangat cinta tanah air, rela berkorban, kebersamaan, kerja keras, pantang menyerah. Semoga materi ini memotivasi kita untuk tetap kerja keras dan giat belajar untuk mempertahankan kedaulatan negara kita. Sekian teman-teman, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, sampai ketemu di video-video yang lainnya juga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.